Komisi 1 DPR RI memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan 3 pejabat di 3 penyedia layanan seluler besar di Indonesia. Pemanggilan tersebut untuk menjelaskan terkait dugaan bocornya nomor NIK pelanggan yang sudah registrasi di 3 penyedia layanan seluler tersebut. Seusai memaparkan selama 6 jam di ruang rapat Komisi 1 Gedung Nusantara 2 DPR RI, Corporate Head Indosat Oredo Deva Rahman menegaskan bahwa NIK pelanggan yang sudah masuk di sistem Indosat tidak ada yang bocor, karena Indosat mempunyai ISO standar untuk pengamanan data yang sudah masuk. Tadi kita sampaikan, kita sudah ada ISO standar yang 27001 itu, yang memang kita mempunyai standar untuk keamanan data itu sudah menjadi bagian protap dari kegiatan organisasi. Seperti diketahui, tujuan DPR memanggil Kemenkominfo dan 3 penyedia layanan telepon seluler terbesar di Indonesia untuk menjelaskan kebenaran sebagian data NIK pelanggan yang sudah masuk di sistem di 3 penyedia layanan tersebut aman dan data tersebut tidak keluar luas ke masyarakat umum. Dari hasil pertemuan ini, akhirnya DPR akan membentuk tim panja untuk mendapatkan data yang detail dan benar terkait kebocoran data tersebut. Ade Tata, JAK TV. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu, aku online. Halo saudara, apa kabar Anda pada malam hari ini? Saat ini Anda menyaksikan Saling Silang di JAK TV. Pada mulai minggu ini saudara, kabar Saling Silang atau program Saling Silang akan hadir di JAK TV hari Selasa dan juga hari Rabu pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Dan kami akan memberikan informasi dan menghadirkan perbincangan-perbincangan terkait dengan topik-topik terkini. Saudara, 2 minggu ini muncul sejumlah isu, yaitu diantaranya adalah kisruh isu bocor data registrasi SIM card. Dan ini ditengarai akan meresahkan masyarakat karena yang sebelum-sebelumnya atau beberapa hari yang lalu mereka telah melakukan registrasi. Wajar saja saudara, ketika data pribadi bocor, maka yang dijadikan kekhawatiran oleh masyarakat adalah ada transaksi-transaksi perbankan yang mungkin bocor, dan banyak juga yang berasumsi kebocoran ini nantinya berdampak dengan data-data yang disalahgunakan terkait dengan kepentingan politik. Betulkah demikian? Saya sudah hadir dengan beberapa narasumber saya. Yang pertama ada Pak Nur Iza, Kabiro Humas Kemeninfo ya, Kementerian Kominfo. Kemudian ada Pak Damar Yuniarto, Koordinator Regional SafeNet. Selamat malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Pak Roy Suryo, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Pak Merza Fakis, Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Saya ke Pak Nuriza dulu. Pak Nuriza, sebenarnya ada pemberitaan terkait dengan isu bocor data registrasi SIM card. Kalau dari Kemenkominfo sendiri, apa sebenarnya yang sudah ditemukan terkait dengan berita ini? Yang rame di berita itu di dalam judulnya memang begitu. Sejatinya di isinya bukan kebocoran, tapi menjelaskan agar masyarakat itu sadar untuk mengamankan dokumen data kependudukan pribadi seperti NIK dan nomor KK. Jadi ternyata isi beritanya itu lebih banyak mengingatkan agar dalam registrasi ini bisa terjaga datanya, data kependudukannya secara aman, secara baik dan sebagainya, dan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dokumen data kependudukan untuk registrasi dan lain sebagainya jangan mudah diberikan kepada pihak-pihak lain sehingga itu bisa salah gunakan. Karena memang yang terjadi di lapangan itu ada seseorang yang meminta bantuan, karena ini kan proses masih awal ya, mungkin bulan November itu kan masih learning proses masyarakat, tata cara itu bagaimana. Nah, mereka minta tolong kepada counter tertentu, kemudian oleh counter diminta untuk bawa dokumen, mungkin untuk memudahkan. Kemudian data tadi, dokumen tadi difoto. Setelah berhasil, barangkali itu yang dimanfaatkan, itu yang terjadi sejatinya. Jadi ada penyalahgunakan NIK seseorang oleh pihak lain secara tidak berhak atau tanpa hak. Itu yang terjadi. Berapa kasus yang seperti itu? Mungkin ada beberapa kejadian ya, tapi sudah kita telusuri semua dan sudah dihandle dengan baik. Gitu. Oke, Pak, ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini Kominfo sudah menutup beberapa aplikasi yang menyebarkan
NIK dan juga nomor KK untuk digunakan registrasi kartu bayar. Aplikasi itu ada di Google Play dan kemudian di Play Store juga sudah ada dan sekarang diblokir. Siapa sebenarnya mereka ini? Saya mencoba membuka aplikasi-aplikasi seperti itu ya di dalam Google Play gitu. Kemudian kita coba download, itu juga nggak aktif sebenarnya. Jadi sudah sebagian besar sudah nggak aktif. Kalaupun diberikan situs ternyata juga sudah nggak ada linknya lagi. Ketika kita buka sudah nggak aktif lagi yang sifatnya domain. Dan kalaupun ada hal-hal tertentu kita juga harus hati-hati karena biasanya itu justru mengarah ke malware atau virus yang itu bisa berbahaya buat HP kita. Ya, jadi sebenarnya aplikasi itu sudah sejak dulu, sejak tahun 2015 juga udah kita blokir ya aplikasi-aplikasi itu yang marak di masyarakat. Kalau ada berita langsung kita tindak lanjuti. Ya. Oke, di situs itu dia membagikan NIK dan juga KK. Dari mana mereka mendapatkan NIK dan juga KK? Nah ini yang saya tidak tahu secara persis, masing-masing situs kan punya pola beda-beda. Bisa jadi sebenarnya dia tidak memberikan informasi mengenai NIK atau KK, tetapi itu hanyalah link semacam phishing gitu ya, agar orang tertarik untuk ngeklik, padahal itu lari ke hal-hal lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia mengungkapkan sebuah NIK atau KK, bisa jadi itu tidak benar sebenarnya. Gimik lah semacam begitu. Ataupun kalau ada, bisa jadi mereka mengambil dari dokumen-dokumen yang sudah terupload di internet. Misalnya kalau kita buka Google ya, kita search mengenai NIK, kemudian image, itu banyak sekali dokumen. Memang agak samar ya, karena mungkin masyarakat awalnya karena kebutuhan dokumen dalam transaksi keseharian, misalnya kegiatan mau anaknya sekolah, kemudian ikut kegiatan ekstrakurikuler, ikut klub mancing, klub bola gitu, kita harus nyerahin kartu keluarga. Mungkin masyarakat paling gampang kita simpan aja di internet, kalau apa-apa kita ambil misalnya. Nah ternyata itu hal yang tidak tepat ya, karena suatu saat data itu gampang tercecer dan akhirnya bisa dilihat oleh orang lain. Nah kita juga dari Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sangat concern terhadap hal ini. Dan Pak Dirjen Aplikasi Informatika, Pak Semi, sangat tegas. Kalau yang begini harus dihapus. Kalau perlu dicari siapa orangnya. Oke, baik. Saya ke Pak Damar. Pak Damar, kalau Anda mencermati pemberitaan terkait dengan adanya dugaan kebocoran data masyarakat yang sudah melakukan registrasi, Anda melihat memang mungkin itu terjadi atau celahnya di mana? Mungkin seperti yang disampaikan Pak Nuriza tadi, bahwa sebetulnya kebocoran itu sebuah terminologi ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena yang terjadi sekarang memang tidak steril. Internet kita itu banyak sekali informasi data pribadi yang tercecer di sana. Sumbernya bisa macam-macam. Misalnya salah satunya ada aplikasi namanya Cek KTP. Cek KTP itu ternyata aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek satu nomor KTP, dan kemudian dia akan memberikan informasi banyak hal tentang dari satu nomor KTP itu. Aplikasi itu milik pemerintah atau? Aplikasi itu bukan, itu dikembangkan oleh pembuat aplikasinya. Yang menarik adalah dari mana datanya diambil. Karena kalau data diambil kan pasti dari Dukcapil ya. Tapi yang ini dia, itu adalah Dukcapil. Iya, yang dia gunakan adalah data KPU. KPU di tahun saya rasa 2009. Nah, jadi ini sebuah pertanda saja sebetulnya ada di luar sana. Jadi sebelum masuk ke proses registrasi, memang tidak steril. Internet kita itu sudah terlanjur data warga itu beredar cukup banyak. Itu menandakan bahwa sebetulnya ada satu yang urgent dan sebetulnya perlu dikedepankan dulu sebelum kita masuk ke area registrasi itu sendiri, yaitu pentingnya perlindungan data pribadi warga. Karena kalau tidak ada perlindungan data pribadi warga, maka apapun bisa terjadi dalam proses-proses yang sifatnya seperti registrasi ini. Mau registrasi SIM card, atau registrasi perbankan, atau registrasi kalau sekarang aplikasi-aplikasi yang berbasis online, itu akan selalu punya kemungkinan yang data itu kemudian menjadi punya bukan hanya nilai guna, tapi punya nilai value, nilai tukar. Dan itu jadi barang komersil, komoditi ya, jadi punya nilai yang bisa dipertukarkan. Nah ini yang menjadi urgent sebetulnya dalam kacamata kalau dari SafeNet adalah melihat bagaimana sekarang warga ketika diminta
kita menyerahkan data-data pribadi kita ke pihak lain, baik itu pihak institusi keuangan, institusi telekomunikasi, dan sekarang ke negara, harus ada jaminan dulu bahwa data yang diserahkan itu sifatnya aman. Itu dulu. Sebetulnya lebih ke sana. Nanti kita akan lihat masuk satu-satu ke laporan-laporan yang masuk ya. Jadi selain orang yang tadi melaporkan bahwa data dia digunakan, yang menarik adalah bahwa data NIK dan KK-nya itu digunakan untuk 50 nomor di satu provider yang sama. Dan di situ juga agak membuat saya bertanya-tanya bagaimana sih sebetulnya mekanisme sebetulnya, karena kalau melihat aturannya kan sebetulnya maksimal dari satu provider hanya maksimal boleh 3 kalau menurut pemerintah ya. Tapi bagaimana bisa di level pelaksanaannya jadi bisa jadi macam-macam, ada yang bisa 50, bahkan saya dapat keterangan bisa unlimited. Oke, baik, kita tahan dulu sejenak saudara, kita akan mengundang beberapa narasumber lainnya di segmen berikutnya saudara. Dan tadi mengatakan Pak Damar mengatakan bahwa data masyarakat kita cukup banyak berserakan di internet. Sebenarnya di mana celahnya dan siapa yang punya potensi untuk membocorkan di internet? Kami akan kembali dengan bahasanya sesaat lagi.